Satu kebanggaan saya terhadap Pak Jokowi ini, dia tetap menegakkan hukum bangsa Indonesia daripada diintervensi pihak manapun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar sahabat-sahabat di luar sana? Semoga diberikan kesehatan sentiasa, dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur kalian guys. Dan yang paling penting Anda dapat mengerjakan amal ibadah dalam keadaan yang sangat aman-aman dan damai guys. Oke, insyaallah pada hari ini kita akan react lagi satu video daripada kesinambungan di channel Garuda Nusantara guys. Oke, sebelum ini saya pernah react di channel ini juga, dan kali ini kita react lagi sekali guys. Jangan lupa sebelum itu, sesiapa yang terjumpa channel ini sila subscribe dan like, share dan komen guys. Garuda Nusantara. Oke, apa yang ingin kita react bincangkan pada hari ini guys? Tajuk ini begitu suspend bagi saya guys. Oke, kita baca tajuknya. Kabar hari ini tak main-main, Jokowi tarik dubes Republik Indonesia di Brazil kerana ini. Wow, kerana apa guys? Jom kita sama-sama tonton. Saya perintahkan Pak Dubes kita di Brasil untuk ditarik ke tanah air. Yang pertama ini yang perlu saya sampaikan secara tegas, pendirian Presiden Jokowi ini, bahwa jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati, karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita. Ini memang memang berani, tegas nih. Sanggup Jokowi ini mempertahankan kedaulatan hukum Indonesia guys. Respect. Dan hukum positif kita ada mengenai hukuman mati ini. Ya. Yang kedua, masalah Brasil ini adalah kehormatan negara, kehormatan apa saya tarik karena itu masalah dunia, kehormatan Dubes bangsa Indonesia untuk Brasil resmi ditarik pula. Bikin teruja guys dengan pendirian Pak Jokowi ini. Presiden Joko Widodo menarik Duta Besar Indonesia di Brasil, Toto Rianto, sebagai bentuk penegasan Indonesia bahwa negara lain harus menghormati prosedur hukum di Indonesia terkait reaksi negara-negara asal terpidana mati kasus narkotika yang akan dieksekusi dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden yang mendapat mandat untuk mengotak Toto di Brasil. Tepat waktu 1 jam setelah Menteri Luar Negeri Brasil mengumumkan penundaan penyerahan kredensial surat kepercayaan kepada Duta Besar. 1 jam setelah penundaan penyerahan kredensial yang dilakukan Menlu Brasil itu, Presiden minta saya telepon dubes kita Indonesia di sana untuk pulang ke kantor Wapres pada Senin. Perkara eksekusi mati merupakan salah satu hukum yang berjalan di Indonesia yang dibuat berdasarkan keputusan mahkamah, sehingga pemerintah sekalipun Presiden tidak mampu mengintervensi. Hukuman mati yang dijalankan oleh Indonesia tidak berbeda dengan hukuman mati yang dijalankan di negara lain seperti Malaysia dan Amerika Serikat. Malaysia pun begitu juga. Kalau dikatakan salah, hukuman mati harusnya bukan kita saja yang salah. Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri resmi menarik Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Rianto, cara penundaan penyerahan kredensial yang dilakukan Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes RI berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia, bunyi keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia pada media. Penundaan ini merupakan salah satu cara Brasil memprotes pemerintah Indonesia yang tetap menghukum mati warga negaranya yang terbukti melakukan peredaran narkotika. Warga Brasil yang akan dieksekusi dalam waktu dekat ialah Rodrigo Gulari, guru besar UI. Indonesia bisa balas dengan usir dubes Brasil. Presiden Brasil Dilma Rousseff ketika akan menerima surat kepercayaan kredensial dari sejumlah dubes negara sahabatnya termasuk Indonesia, tiba-tiba meminta Dubes Toto Rianto untuk tidak turut dalam rombongan tersebut.
Padahal Dubes Toto secara resmi jauh-jauh hari telah mendapatkan undangan dan telah berada di Istana Brasil. Pemberitahuan dari pihak Kemlu Brasil dilakukan tanpa memberi alasan menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Junawa. Sikap Brasil ini bisa membuat hubungan dengan Indonesia menjadi lebih buruk sejak eksekusi mati terhadap Makro Agner Cardosa Moreira. Tindakan Brasil ini hukuman mati ini diputuskan oleh mahkamah sebab apa? Sebab berkaitan dengan dada, narkotik. Jadi bila ini berlaku, sebenarnya campur tangan politik tidak boleh sebab mahkamah yang putuskan. Ini yang menyebabkan Brazil tidak sekata dengan Indonesia apabila Presiden Jokowi tidak cuba untuk menyelamatkan warganya. Tapi ini mahkamah yang putuskan, guys. Oke, kita sambung. Resiko memperburuk hubungan antara dua negara yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan, ujar Hikmahanto atas perlakuan pemerintah Brasil terhadap Dubes Toto. Menlu RI Retno LP Marsudi telah memanggilnya pulang ke Indonesia untuk berkonsultasi. Pada saat bersamaan Kemenlu juga telah melayangkan nota protes diplomatik. Tindakan Kemenlu telah benar, Indonesia tidak bisa menerima perlakuan dari pemerintah Brasil, kata Hikmahanto. Meski begitu, disampaikan alasan, kata Hikmahanto, dugaan kuat karena people in the forex industry are making huge money without doing any trading or investing it. Karena protes pemerintah Brasil atas satu warganya yang telah dihukum mati dan satu lagi yang akan menjalani hukuman mati. Pemerintah Brasil telah memulai tindakan untuk memperburuk hubungan dengan Indonesia semata karena melakukan perlindungan yang berlebihan atas warganya yang melakukan kejahatan yang serius, ujar dia. Usir Dubes Brasil. Menurut Hikmahanto, sebagai tindakan balasan, Indonesia juga dapat melakukan tindakan persona non grata atau pengusiran terhadap satu atau beberapa diplomat berhasil yang sedang bertugas di Indonesia. Namun demikian, menurut dia hal tersebut belum perlu dilakukan saat sekarang karena pemerintah Indonesia harus berpikir jernih. Pemerintah Indonesia masih berada tahap memahami kemarahan berlanjut dari pemerintah Brasil. Sebenarnya kebijakan Pak Jokowi ini dia bukan buat sesuatu tindakan yang terburu-buru, guys. Dia memikirkan dalam jangka yang panjang, persahabatan setiap negara yang dia yang dia buat nih. Jadi dia berhati-hati sebenarnya. Oke, kita teruskan. Kata Hikmahanto, Brasil harus berpikir dua kali bila hendak meneruskan protes dan kemarahannya. Mereka harus berpikir apakah sebanding merusak hubungan baik kedua negara atau melindungi warganya yang sedang melakukan kejahatan yang sangat serius di Indonesia. Di samping tindakan Brasil berpotensi mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia, ujar dia. Pelaku Brasil dalam dunia diplomasi sungguh sangat tidak terpuji dan telah melanggar tata krama berdiplomasi. Begitulah tanda Hikmahanto Juwana. Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Dubes RI untuk sementara. Hal ini terkait dengan eksekutif mati seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga Brasil yang kedua dalam waktu dekat. Kami pikir hal yang penting adalah terjadi perubahan keadaan sehingga kita jelas terkait hubungan Indonesia dengan Brasil, kata Rousseff kepada para wartawan setelah upacara resmi pemerintah di Brasilia berhasil, seperti dikutip dari BBC. Namun begitu, Rousseff menegaskan pihaknya bukan menolak penempatan Dubes Indonesia di negaranya. Yang kami lakukan adalah sedikit memperlambat penerimaan surat kepercayaan, tidak lebih dari itu, ujar dia. Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Brasil Toto Rianto dikabarkan tetap hadir pada acara penyerahan surat kepercayaan bersama-sama dengan diplomat yang baru ditunjuk dari Venezuela, El Salvador, Panama, Senegal, dan Yunani pada Jumat pagi waktu setempat. Perlakuan Brasil di Indonesia. Perlakuan Brasil di dunia diplomasi sangat tidak terpuji. Iya, itulah Guru Besar Hukum tiba-tiba Internasional atau UI Hikmahanto Juwana berpendapat langkah pemerintah langsung memanggil kembali Duta Besar RI dari Brasil merupakan tindakan yang tepat. Sebab Presiden Brasil Dilma Rousseff sudah berlaku kurang ajar dengan menolak perwakilan Indonesia ikut serta di acara formal penyerahan surat kepercayaan kredensial.
Oke guys, apa yang kita boleh simpulkan daripada video ini tadi? Saya dapat simpulkan di sini ada 3 poin. Yang pertamanya, keputusan mahkamah tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Yang kedua, persahabatan dan hormat menghormati di antara negara-negara yang dalam persahabatan ini harus dipertahankan. Yang ketiga, poinnya ialah kedaulatan negara harus ditegakkan. Jadi apa yang dibuat oleh Jokowi ini dengan kebijakan dan penuh pendirian ini betul guys. Di mana-mana negara pun kalau sekiranya ada rakyat yang membuat kesalahan pasti akan dihukum. Begitu juga di Malaysia. Contohlah di Malaysia, dulu ada rakyat Malaysia yang pernah dihukum gantung di Singapura sebab melakukan kesalahan, membawa dada yang begitu banyak. Jadi di negara Indonesia pun demikian. Dia bukan saja menghukum seseorang itu tanpa asas. Jadi warga negara Brazil yang datang ke Indonesia ini dengan kesalahan membawa narkotik itu amat tidak bagus, dan juga itu adalah satu kesalahan yang berat, harus dihukum sewajarnya. Jadi apa yang dibuat diplomasi antara negara ini, Indonesia dan juga Brazil ini, tetapi Brazil menolak kehadiran Indonesia di dubesnya untuk buat diplomasi secara baik. Ini yang Brazil tidak hormat kepada Indonesia ini. Sebab itu Pak Jokowi punya pendirian yang tegas, menarik juga balik dubesnya di Brazil untuk kembali ke Indonesia. Jadi jelas di sini pendirian Pak Jokowi ini tidak boleh disangkal lagi dengan kebijakan yang dia ada. Indonesia ini punya negara yang berdaulat guys. Tidaklah juga maksudnya Pak Jokowi itu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu tindakan. Tetapi apabila Brazil sudah tidak menghormati Indonesia, di mana dia menarik dubesnya daripada Indonesia ke negaranya sendiri, ataupun dia menolak kehadiran dubes Indonesia untuk berdiplomasi secara baik, maka Indonesia pun bertindak yang sama. Bila satu negara itu tidak menghormati kepada negara Indonesia, Indonesia akan 10 kali lagi tidak akan menghormati negara itu. Itu saya ingat pendirian Pak Jokowi dalam masalah ini. Jadi cukup jelas Pak Jokowi ini orangnya tegas tapi dalam kelembutan. Dia akan menghormati orang apabila orang itu menghormati dia. Dia akan menghormati negara orang apabila negara itu menghormati negara Indonesia. Cukup jelas itu yang ada dalam pendirian Jokowi, Pak Jokowi ini. Jadi saya cukup bangga sebenarnya bila saya react banyak video di dalam mana-mana channel guys di Indonesia ini. Lama-lama saya rasa satu kebanggaan bagi diri saya sebagai seorang yang mereact tentang Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini sebenarnya tegas dia dalam kelembutan, tetapi dia tetap mengawal dengan keadilan yang saksama. Dia tetap menjaga kedaulatan negaranya, dia tetap menjaga hubungan baik dengan negara luar, tetapi dengan cara nada yang berhikmah guys. Itu yang saya cukup dapat pelajari daripada Pak Jokowi ini. Jadi jika kalian ada pandangan dan pendapat sendiri guys, boleh komentar di bawah guys. Boleh sama-sama kita berinteraksi dan juga memberi komen-komen yang positif yang sama-sama menyatu padukan kita. Oke, insyaallah sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Garuda Nusantara ini tadi guys. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Salam silaturahim, salam seduluran. Malaysia Indonesia tetap bersaudara walau di mana-mana jua berada. Assalamualaikum, bye bye.